Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Mediana, guru SD Negeri Ciruas 1, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik pembelajaran mendalam dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning di kelas 6 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan tema Menara Banten, mengajak dengan karya bersama amalkan Pancasila, teguhkan etika Nusantara. Sebagai pandangan hidup bangsa, seharusnya Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk murid-murid kita di dalam kelas dalam berperilaku dan bersikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, dengan ketimpangan jumlah murid laki-laki dan perempuan yang sangat signifikan, memunculkan berbagai macam perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dari situasi dan tantangan itulah, akhirnya saya merancang pembelajaran mendalam untuk memperkaya pengalaman belajar murid sehingga mereka mampu mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning my students. Good morning my teacher. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita doakan mudah-mudahan Raisa diberikan kesembuhan sehingga bisa kembali belajar bersama kita. Amin. Tepuk semangat. Sepulang dari musola dekat rumahnya, Ani ke dapur. Dari permainan yang sangat sederhana tadi, menurut kalian pelajaran apa yang bisa diambil? Ada yang masih ingat kedudukan Pancasila itu sebagai apa saja? Silakan bertanya. Ya. Sebagai pandangan hidup bangsa. Ya. Oke, betul tidak? Betul. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, Bu Guru harapkan melalui kegiatan bermain wordball. Nanti kita akan bermain wordball ya. Secara berkelompok, anak-anak mampu mengklasifikasikan apa? Pengenalan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa atau pandangan hidup bangsa. Kemudian juga pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, Ibu harapkan mampu menganalisis apa? Perilaku teman-teman kalian di sekolah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila sebagai pedoman atau pandangan hidup bangsa. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran yang terakhir, melalui kegiatan penugasan, Ibu harapkan anak-anak mampu menciptakan karya untuk apa? Untuk mengajak teman mengamalkan Pancasila. Seperti itu. Oke, posisinya cerita. Saat jam istirahat, Ina membawa sekantong besar kue kering buatan ibunya. Mbak Karisa, ini pengamalan sila berapa? Silakan. Apakah betul sila kelima? Oke, betul. Kegiatan ini merupakan wujud dari tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu murid mampu mengklasifikasikan pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Melalui game wordball, murid secara berkelompok berdiskusi untuk mengklasifikasikan pengalaman Pancasila sesuai dengan silanya. Kegiatan ini sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, menggembirakan, bermakna, dan berkesadaran, serta dapat meningkatkan dimensi profil lulusan, penalaran kritis, dan kolaborasi. Sekarang Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk menganalisis perilaku teman-teman di sekolah atau perilaku di sekitar kita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kegiatan ini merupakan wujud dari tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu murid mampu menganalisis perilaku teman di sekolah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setelah mereka menulis, kemudian mempresentasikan di depan kelas dan menempel pada bagan yang telah disediakan oleh guru. Kegiatan ini merupakan wujud dari pengalaman belajar mengaplikasikan dan bisa meningkatkan dimensi profil lulusan, penalaran kritis, dan kolaborasi. Kenapa sih kok kita dan teman-teman kita dan semuanya harus berperilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila? Boleh nggak sih? Merugikan orang lain. Agar tidak merugikan orang lain, betul? Boleh, bela apa? Agar tidak terjadi keributan, betul? Bagaimana caranya supaya perilaku teman-teman di sekolah kita itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
Kegiatan ini merupakan wujud dari tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu murid mampu menciptakan karya untuk mengajak teman mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ini adalah pemanfaatan digital dalam pembelajaran mendalam, memanfaatkan gawai untuk menciptakan sebuah karya. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator, membimbing murid dalam merencanakan proyek dan melakukan penilaian sikap yang sesuai dengan dimensi profil lulusan, penalaran kritis, kolaboratif, dan kreatif. Pada pertemuan selanjutnya, murid melanjutkan proyek yang sudah direncanakan pada pertemuan sebelumnya. Ada yang membuat poster, drama, dan juga video. Selanjutnya, guru melanjutkan monitoring keaktifan dan perkembangan proyek untuk memastikan proyek dapat selesai tepat waktu. Anak-anak sudah menyelesaikan karyanya. Hari ini kita akan mengadakan pameran karya Menara Banten mengajak dengan karya bersama amalkan Pancasila, teguhkan etika Nusantara. Jadi hari ini akan ada kelas yang lain yang akan melihat pameran karya kalian dan nanti akan memberikan umpan balik. Ini adalah wujud kemitraan dalam pembelajaran mendalam, mengundang kelas lain untuk menyaksikan pameran karya Menara Banten. Kami di sini akan menunjukkan video tentang mengamalkan Pancasila kedua. Selamat menyaksikan. Karya yang sudah dibuat oleh setiap kelompok kemudian ditampilkan secara bergantian dalam pameran Menara Banten. Hasil karya dari setiap kelompok menunjukkan bahwa dalam pembelajaran mendalam dapat meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar murid. Bukan hanya memahami pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, namun murid juga diajak untuk mengaplikasikan pengalaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan merefleksikannya dengan membuat sebuah karya yang bisa mengajak teman untuk mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ini adalah hasil dari kreativitas, penalaran kritis, dan kolaborasi murid. Setelah menyaksikan pameran karya Menara Banten, kemudian murid kelas lain diminta untuk mengisi umpan balik dari setiap karya yang ditampilkan oleh murid. Kemudian setiap kelompok secara bergantian membaca umpan balik dari kelas lain sebagai bahan untuk evaluasi dan refleksi. Ini adalah wujud dari pengalaman belajar merefleksi dalam pembelajaran mendalam. Murid secara berkelompok mengisi jurnal refleksi yang merupakan evaluasi dari pengalaman belajar yang telah dilaksanakan. Pada akhir pembelajaran, murid mengisi soal evaluasi yang merupakan asesmen sumatif pengetahuan. Hasil dari asesmen sumatif menunjukkan bahwa hanya terdapat satu murid yang mendapatkan nilai 60, 4 murid mendapatkan nilai 80, dan 25 murid lainnya mendapatkan nilai 100. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam dapat meningkatkan hasil belajar murid. Belajar tentang Pancasila, tentang apa? Mengamalkan sila Pancasila. Bagaimana perasaan anak-anak selama pembelajaran berlangsung? Bahagia? Senang? Senang. Dari pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak bukan hanya bisa mengajak teman untuk mengamalkan Pancasila saja, tetapi Bu Guru harapkan justru karakter anak-anak, ya, karakter kita sendiri yang seharusnya bisa selalu selaras dengan Pancasila. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang norma dan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Belajar Pancasila lebih menyenangkan dan saya lebih memahami untuk mengamalkan sila Pancasila dan bisa berkarya mengajak teman-teman untuk mengamalkan sila Pancasila. Pembelajaran mendalam yang disampaikan Bu Siska sudah sangat baik, mudah dipahami dan didukung dengan contoh nyata yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Siswa bukan hanya memahami konsep secara teori, tapi juga dapat mengaplikasikannya dalam bentuk karya yang dalam relevan. juga anak-anak kelihatan sudah antusias, kemudian juga situasi belajarnya menyenangkan. Kemudian juga sudah nampak peningkatan dari dimensi profil kelulusannya. Mengajarkan Pancasila bukan hanya teori belaka. Melalui proyek Menara Banten yang merupakan akronim dari Mengajak dengan Karya bersama Amalkan Pancasila, Teguhkan Etika Nusantara telah mengajarkan bahwa belajar pendidikan Pancasila bisa lebih menyenangkan, bermakna, dan berkesadaran. Sehingga pengalaman belajar anak-anak akan lebih mendalam. Mereka diajak untuk memahami pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan mengaplikasikannya, serta anak-anak diajak untuk merefleksi bagaimana perilaku teman-temannya di sekolah yang tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian mereka diajak untuk menciptakan sebuah karya yang bisa mengajak temannya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu selaras dengan pengalaman belajar pada pendekatan pembelajaran mendalam, mulai dari memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Mari kita terapkan pendekatan pembelajaran mendalam untuk memperkaya pengalaman belajar murid, sehingga 8 dimensi profil lulusan dapat tercapai dengan optimal. Saya, Siska Mediana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.